lihat mungkin dari hasil debat malam tadi ya, Ya. untuk debat Pilkada DKI Jakarta 2024, sebetulnya ketika kita melihat program-programnya mungkin masih cenderung normatif. Iya. Tapi seperti apa mungkin Pak Ajib juga ada ekspektasi tersendiri khususnya untuk DKI Jakarta begitu, karena kita baru saja menyaksikan debatnya malam tadi. Ya, kalau kita lihat memang DKI Jakarta akan selalu menjadi perhatian yang seksi ya, Mbak Iva, karena ini katakan DKJ ya, DKJ itu menjadi sebuah epicentrum kekuatan ekonomi. Ketika 60% ekonomi nasional berputar di Jawa, kemudian 60% yang di Jawa pun ada di Jabodetabek misalnya, maka ini menjadi barometer tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi ke depan itu akan tercerminkan di sini, Mbak Iva. Sehingga harapan kita adalah siapapun pemimpin nanti yang terpilih pada tanggal 27 November di DKJ, di daerah khusus Jakarta, maka ini bisa lebih membooster perekonomian yang ada. Karena dengan kira-kira APBD lebih dari 70 triliun, maka ini menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang luar biasa sebenarnya, Mbak Iva. Bahkan dengan ketika sementara ini label ibu kota sudah nggak melekat di DKJ, tapi sekali lagi DKJ menjadi sebuah epicentrum ekonomi yang luar biasa. Harapan kita adalah bagaimana DKJ ini menjadi sebuah contoh bagaimana pelaksanaan pilkada yang cukup baik, bagaimana pilkada yang bisa berjalan dengan adem, tapi juga memberikan keberlanjutan dan kepastian terhadap dunia usaha. Itu menjadi harapan kita bersama, Mbak Iva. Oke, baik. Ada program-program yang menarik juga yang sempat disampaikan begitu, termasuk adalah seperti salah satunya Jakarta Fund, kemudian juga ada ini berkaitan dengan investasi ya, Jakarta Fund, kemudian juga ada kartu kamu dan lain sebagainya begitu ya. Ini kan artinya sebetulnya program-program yang bisa kita katakan ketika kita melihat secara konsep mungkin sebetulnya sudah ada begitu ya, tapi di reframing, disebutkan dengan nama yang kurang lebih baru begitu, sehingga lebih sebetulnya masih belum tahu juga ya seperti apa, tapi kurang lebih demikian begitu. Kalau kita lihat Mbak Iva, memang para paslon memberikan sebuah konsep-konsep kekinian, memberikan konsep-konsep yang bagaimana menjawab tantangan-tantangan dari Gen Z sebenarnya. Karena Gen Z ini kan sebuah ceruk pasar yang sangat signifikan ya, menjadi penentu suara juga tentang untuk kemenangan di pilkada besok, termasuk di Jakarta. Dan kita lihat bagaimana para paslon menawarkan konsep-konsep yang saya pikir cukup menarik dan cukup relevan dengan kondisi yang ada. Tinggal bagaimana kemudian Mbak Iva, bagaimana program-program itu kita harapkan satu sisi bagus ketika bersifat populis. Populis itu berarti berarti mengakomodir dari kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Tapi satu sisi yang juga harus pro dengan pertumbuhan. Kalau hanya populis saja, tapi kemudian hanya terlalu banyak spending yang tidak memberikan efek terhadap pertumbuhan, maka ini program bagaimana spending itu tidak spending better, kira-kira begitu dari government. Karena pemerintah itu kan cenderung menjanjikan mereka punya uang banyak di APBD-nya, kemudian mereka hanya memberikan program populis kepada masyarakat. Tapi yang tidak kalah pentingnya Mbak Iva adalah bagaimana program-program dengan government spending-nya itu bisa memberikan leveraging, bisa memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih maksimal. Sehingga nilai-nilai government spending-nya itu bernilai produktif. Coba kalau kita tarik dalam konteks ekonomi nasional, kita dengan target belanja 3.600 triliun pada tahun 2025, harapan kita Mbak Iva itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya kemudian program-program populis, tapi kemudian habis terserap dan tidak memberikan dampak misalnya. Tapi harapan kita misalnya ketika kemudian pemerintah melakukan spending better, mereka melakukan spending yang baik dan berkualitas, maka bisa mendongkrak terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu yang menjadi harapan kita, Mbak Iva. Apa jalannya ya debat dari DKI Jakarta, apa yang menjadi concern utama bagi para pelaku pasar, utamanya ketika kita melihat kontribusi ya pertumbuhan ekonomi Jakarta ini juga cukup besar kepada nasional, sehingga tentu menjadi concern ya seperti apa pilkada yang terjadi di DKI Jakarta. Nah, berkaitan dengan hal ini ya, dari hasil debat kemarin yang bisa kita katakan sekali lagi cukup normatif, apa yang menjadi perhatian Anda, Pak Faisal? Ya, terutama kalau untuk Jakarta tentu saja bagaimana arah daripada perkembangan perekonomian Jakarta 5 tahun ke depan setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Nah, ini kan yang selalu menjadi pertanyaannya. Walaupun sebetulnya sebagai nature-nya sebetulnya Jakarta tetap akan kuat sebagai pusat ekonomi, baik itu untuk bisnis, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, tapi kemudian bagaimana pemimpin yang baru ini memberikan satu arah dalam 5 tahun ke depan setelah nanti tidak menjadi ibu kota. Sebetulnya apa saja ininya sektor-sektor utama yang ingin didorong di Jakarta, dan jangan lupa bahwa Jakarta bukan hanya berkontribusi secara nasional sebagai kota yang paling besar ya, pusat pertumbuhan utama, tapi juga merupakan global city. Nah, jadi bagaimana Jakarta juga bersaing dengan kota-kota
lain ya yang sama-sama menjadi global city dalam hal menarik investasi, kemudian dalam hal juga menarik turis misalnya dan berbagai macam bisnis ya di tataran global bukan hanya di tataran nasional gitu Mbak. Kita melihat mungkin sebetulnya ketika pilkada ini dilakukan secara serentak, tentunya Ya. para pelaku usaha ini juga akan melihat ya seperti apa pilkada akan terjadi di masing-masing daerah. Tapi mungkin ada daerah-daerah spesifik, daerah khusus begitu menjadi perhatian utama dari para pelaku usaha dan seperti apa sebetulnya menjadi concern begitu untuk daerah-daerah tersebut. Ya, masing-masing wilayah tentu ada keterwakilan yang menjadi indikator bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Misalnya di Indonesia Barat, di daerah Sumatera, di sana misalnya ada Medan, di Jawa tentunya nggak bisa lepas dari Jabodetabek misalnya. Kemudian daerah Kalimantan di Balikpapan, karena IKN juga melekat di Kalimantan Timur. Kemudian di Sulawesi misalnya ada Makassar tentunya. Dan epicentrum ekonomi itu yang menjadi indikator Mbak Eva. Karena hubnya ekonomi itu ada di sana. Dan harapan kita memang bagaimana kota-kota besar tersebut itu menjadi agregator. Bagaimana kota-kota besar tersebut bisa menjadi indikator yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayahnya masing-masing. Karena kalau kita lihat Mbak Eva, kalau kemudian kita turunkan dari gagasan besar Pak Prabowo tentang berbicara asta cita, maka memang pertumbuhan ekonomi itu akan didorong dari daerah. Artinya kemudian ketika daerah ekonominya bisa terdongkrak, ketika daerah itu ekonominya bisa terleverage dengan baik, maka tentunya itu akan menjadi pendongkrak ekonomi secara nasional ke depannya. Dan harapan kita Mbak Eva dengan adanya program-program yang merata di seluruh daerah tersebut, maka tentunya akan memberikan sebuah pondasi ekonomi nasional yang bisa lebih sustain dan lebih stabil ke depannya. Itu yang menjadi harapan dunia usaha Mbak Eva. Oke, baik. Saya akan ke Pak Faisal begitu ya, seperti apa mungkin upaya yang bisa dilakukan tentunya agar dampak ataupun juga manfaat dari penyelenggaraan pilkada ini juga bisa maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi, utamanya di daerah dan secara merata secara nasional. Seperti apa Pak Faisal? Jadi pertama bahwa kita harapkan ada dampak langsung dan tidak langsung tentu saja. Ya. Dampak direct impact-nya kita harapkan dari sekian triliun yang digelontorkan untuk penyelenggaraan pilkada ini supaya memang betul-betul bisa dilaksanakan secara efisien dan juga efektif, meminimalisir juga kebocoran-kebocoran atau penyalahgunaan anggaran supaya betul-betul bisa mengalir ke sektor real, mengalir ke masyarakat dan pelaku usaha daerah. Nah, kita harapkan ini kan pelaku usaha di daerah dan juga masyarakat daerah lebih bisa merasakan dampak daripada dana yang dikucurkan untuk penyelenggaraan pilkada. Nah, tapi kalau hanya direct impact itu sesaat, ya jadi hanya dirasakan pada saat menjelang pilkada dan pada saat hari H pilkada ini. Yang diharapkan lebih besar sebetulnya adalah 5 tahun setelah pilkada atau siapa yang terpilih dalam pilkada tersebut. Karena itu akan menentukan perekonomian secara lebih sustainable, secara lebih signifikan. Karena masyarakat dan juga tentu saja pelaku usaha di dalamnya itu kan kita seperti menitipkan sekian triliun anggaran APBD ya kepada pemerintahan yang baru. Kemana arah daripada spending APBD ini akan dikucurkan ya ke sektor yang mana? Seperti apa strateginya? Nah ini kan bergantung pada leadership. Siapa leaders yang terpilih. Jadi ini menurut saya yang lebih penting ya dalam 5 tahun ke depan itu lebih signifikan terhadap perekonomian dibandingkan direct effect yang pada saat hari H penyelenggaraan pilkada sudah terjadi.